Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Muara Teweh ke Lamandau, bukan pantun, cerita aja. Saya lihat di Google, Muara Teweh ke Lamandau, enter 18 jam. Siapa yang sanggup? Ustaz Somad, nanti kita dari Muara Teweh, terus kita ke Lamandau, terakhir kita ke Sampit. Dari Sampit Ustaz baru pulang ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Terus yang 18 jam jalan darat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, ada ketua penasehat sahabat UAS Kalimantan, namanya Bapak Haji Nadal Shah, mencarterkan pesawat untuk kami, akhirnya sampai. Doakan beliau panjang umur, supaya segala yang beliau niatkan disampaikan Allah, cita-cita dunia akhirat. Mohon maaf Pak Haji Nadal Shah, banyak jamaah yang tidak kelihatan kalau Bapak duduk. Mohon berdiri supaya nampak jamaah. Nah, ini orangnya, orang baik. Insya Allah, mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan. Bapak Ibu, ini saya jelaskan supaya nanti kalau ada yang bertanya dalam pikiran, ini Bupati Barito Utara ngapain kemari? Nah, udah jelas. Jangan ada dusta di antara kita. Tadi pagi saya buka jendela hotel. Apa yang Ustadz lihat? Saya lihat ada kubah masjid yang sangat cantik dan indah. Ternyata itu adalah kubah Masjid Islamic Center Sampit Kotim. Inilah dia, kubahnya kelihatan. Yang dilihat dari ujung, dari jauh, kubahnya. Tapi apakah kubah itu bisa berdiri kalau tidak ada tiang-tiang ini? Tidak bisa. Apakah kubah itu bisa tegak kalau tidak ada pondasi yang kuat di bawah? Tidak bisa. Begitu juga dengan acara hari ini, acara tabligh akbar. Gambar yang dipajang gambar siapa? Tapi ini ada usaha, ada kerja, ada partisipasi, semua yang berkontribusi sehingga acara tabligh akbar ini terwujud. Ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah, berkahi umur usianya ya Allah, istiqomahkan dalam iman dan Islam ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau diibaratkan bangunan, maka kubah yang ada di atas itu adalah haji. Makanya orang senang disebut Pak Haji, Ibu Haji. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini kita melantunkannya di Masjid Islamic Center Kotim di Sampit, tapi nanti kita akan melantunkannya di pelataran Masjidil Haram di samping Ka'bah. Amin ya rabbal. Anak-anak muda, tanam kelapa sawit, tanam pinang rapat-rapat biar puyuh tak dapat lari. Sudah dipinang tak dapat dirayu-rayu dibawa lari. Jangan tanam kelapa, tanam coklat, hasilnya storkan. Saya tidak tahu kalau di Kalimantan Tengah, di Kotim ini berapa lama daftar tunggunya. Kalau di kampung saya, store 2023, berangkat 2053. Jadi yang store sekarang umurnya 50,
baru berangkat umur 80. Tapi tidak ada yang mustahil. Jangan putus asa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka yang muda-muda bersemangat. Ini ada anak-anak muda umur 10 tahun, anak-anak kecil, bayarkan ONH-nya. Kalau sekarang umur 20, umur 40 berangkat. Ustadz umurnya berapa? Ya sekitar 25-an. Ini yang di depan saya ini adalah anak-anak muda semua. Ustadz banyak yang tua. Mereka bukan tua, mereka anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Semangatnya muda luar biasa. Betul? Takbir. Ustadz Somad, apa kata Ibu Wakil Bupati, apa kata Bapak Sekda? Ustadz Somad, ini jamaah sudah nginap dari tadi malam. Betul. Masya Allah, dapat pahala iktikaf 1 malam, ditambah dengan pahala jihad fisabilillah. Selesai acara langsung pulang. Jangan nanti tidak pulang sampai malam berikutnya. Tanya sama istrinya, lagi di mana bang? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Alhamdulillah kita punya pemimpin yang peduli kepada pengajian. Habib Syekh didatangkan, Mas Opik didatangkan, Ustadz Somad sudah lama mau didatangkan, baru hari ini terwujud. Setiap 3 bulan didatangkan tokoh-tokoh, ulama-ulama. Bukan berarti di Sampit tidak ada habaib, di Sampit banyak habaib dan ulama. Tukar suasana supaya ada penyegaran. Tapi ngaji di rutin, tetap masjid ada. Pengajian subuh, pengajian doa, pengajian zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib, pengajian malam, khutbah Jumat, mimbarnya. Kalau Tuan pergi ke Mekah jangan lupa singgah ke pasar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini melihat mimbar sangat besar. Ini kalau naik ke atas bisa gamang ini. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Masjid bisa terbangun besar, megah, mewah seperti ini, pasti adalah kekuasaan yang dipakai untuk menolong agama Allah. Maka yang punya kekuasaan pakai jabatan untuk membangun Islamic Center, membangun Masjid Surau Langgar Musalla, membangun pondok pesantren tahfiz Quran. Setuju? Yang bilang setuju yang nggak ada kekuasaan. Ustaz jangan sepele. Yang berkuasa bukan bupati, yang berkuasa bukan DPRD, yang berkuasa bukan gubernur. Karena bupati, gubernur, DPRD dipilih oleh rakyat. Kalau begitu yang berkuasa siapa? Rakyat. Bapak-bapak adalah penguasa di negeri ini. Betul? Kita tidak punya raja, kita tidak punya sultan. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat memilih orang yang adil dan amanah. Kalau dia duduk, dia akan menolong agama Allah. Ini orang Kotim kaya-kaya. Betul? Dari mana Ustaz tahu orang Kotim kaya? Kepala tiang 5, 6 emas semua. Luar biasa. Untungnya di sini tidak ada juara lomba panjat pinang. Kalau ada sudah habis dia ambil ini. Jendela sama pintunya nggak ada yang pakai jeruji besi. Ini menunjukkan Kotim Sampit adalah negeri yang aman, damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa? Udah takbir tadi. Kenapa acaranya dibuat di masjid? Kenapa tidak di tanah lapang? Kata Pak Bupati, ini kan lagi panas-panasnya, ditambah lagi musim panas, global warming, pemanasan global, dunia sedang panas semuanya sekarang, ditambah lagi panas politik, ditambah lagi panas hati. Maka
dalam suasana yang sejuk dan tenang. Tapi insya Allah panjang umur, sehat badan. Kata Pak Bupati, ada satu tempat yang cantik dan indah di Sampit, di Kotim, sudah disetting seperti masuk terowongan Mina. Kalau malam ada lampunya. Saya belum ke sana. Pandai Pak Bupati ini memberikan saya, biar supaya saya terbayang-bayang. Nanti Ustadz akan kami bawa ke sana. Oke Pak, I'm coming. Panjang umur, sehat badan, insya Allah, amin. Jadwal saya ke Pulau Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, itu 4 disusun jadwalnya oleh kakak kelas saya di Mesir, namanya Ustadz Muhammad Hatta. Ustadz Muhammad Hatta ada penasehatnya. Penasehatnya namanya Bapak Haji Nadal Shah. Mereka lah yang menyusun ini kemana saya pergi. Dan 1 tahun saya datang ke Pulau Kalimantan 3 kali. Sekali datang 3 malam. Hari Jumat, malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin wajib pulang. Jadi ini tausiah saya yang terakhir. Kalau habis ini mati Pak Ustaz. Ini tausiah saya terakhir sejak hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Ini terakhir. Andai ini terakhir saya mati, insya Allah husnul khatimah. Karena yang mendoakan saya orang baik-baik semua, insya Allah. Saya tidak lebih dari 3 malam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin pulang. Karena kalau lebih, nanti saya dianggap sudah buka cabang di Sampit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pintu masjid dibuka, yang pertama kali dilihat orang adalah kubahnya. Bangga menjadi orang Sampit. Kenapa? Semua tamu yang datang membuka pintu hotel, yang dia lihat adalah kubah masjid. Maka begitu saya buka gorden, Allahu Akbar. Kota Sampit ini yang menjadi ikonnya adalah masjid. Di tempat lain kadang kita buka kolam renang, begitu kita buka kebun sawit sejauh mata memandang, kita buka kebun karet, pasti tanya masyarakatnya, punya siapa? Bukan punya kami Pak Ustadz, punya perusahaan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga menjadi orang Kotim, senang menjadi orang Sampit. Kenapa? Karena simbolnya adalah yang paling mulia di atas muka bumi Allah adalah wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Masjid bukan punya bupati, masjid bukan punya gubernur, masjid bukan punya orang kaya, masjid bukan punya ulama, masjid punya Allah. Tapi walaupun masjid punya Allah, jangan mentang-mentang masjid punya Allah lalu nggak hormat sama pengurus masjid. Besok bawa bantal tidur di masjid. Ditanya sama pengurus, kenapa tidur di sini? Masjid punya Allah. Masjid memang punya Allah, tapi ada manusia yang ngurusnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada seksi ibadahnya, ada yang mengatur jadwal pengajiannya, ada yang mengurus masalah sound systemnya. Sound system amat sangat berpengaruh masjid, karena imam pakai sound system, khotib pakai sound system, ngaji pakai sound system, azan pakai sound system, tablik akbar. Bagaimana sound system Masjid Islamic Center Kotim? Bagus. Ibu-ibu yang ada di atas, jelas suara saya? Kalau jelas, angkat tangan kanan. Jelas, jelas. Jangan lama-lama, nanti ketiak basah.